Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyam Asyari Ansar. Di sini saya akan membahas tugas saya dari membuat 10 soal. Oke. Jadi di 5 soal pertama itu saya menggunakan soal pilihan ganda, di mana soal pertamanya itu logika modus ponen. Jika diketahui pernyataan berikut ini, yang pertama, 1. Jika seorang belajar dengan tekun, maka ia akan lulus ujian. 2. Seseorang belajar dengan tekun. Kesimpulan logis dari pernyataan tersebut adalah A. Seseorang akan lulus ujian. B. Seseorang tidak akan lulus ujian. C. Seseorang harus mengulang ujian. Jawaban dari soal ini adalah A, karena modus ponens memiliki bentuk di premis pertama itu P Q, yang artinya jika seseorang belajar dengan tekun maka ia akan lulus ujian. Selanjutnya premis 2 P, seseorang belajar dengan tekun. Jadi kesimpulannya Q, seseorang akan lulus ujian. Selanjutnya soal nomor 2, modus tolen. Diketahui aturannya sebagai berikut. Jika lampu indikator mobil menyala, maka mobil memiliki masalah teknis. Apa kesimpulan yang benar berdasarkan modus tolen? A. Mobil pasti memiliki masalah teknis. B. Mobil tidak memiliki masalah teknis. C. Lampu indikator mungkin rusak. D. Tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Jawaban dari soal ini adalah D, karena modus tolen memiliki bentuk seperti tadi itu. Premis pertama itu P, jika maka Q, dan premis 2 jika tidak Q, jadi kesimpulannya itu tidak P. Namun dalam soal ini yang diketahui adalah tidak P, yang artinya lampu indikator tidak menyala, bukan tidak Q, sehingga kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu menggunakan modus tolen. Lanjut, soal nomor 3, silogisme hipotetik. Diketahui pernyataan pertama, jika hujan turun maka jalan menjadi basah. 2. Jika jalan basah maka kendaraan harus berjalan lebih lambat. Apa kesimpulan yang benar? Opsi A, jika hujan turun maka kendaraan harus berjalan lebih lambat. Opsi B, jika kendaraan berjalan lebih lambat maka hujan turun. Opsi C, jika jalan tidak basah maka hujan tidak turun. Kemudian opsi D, tidak ada kesimpulan yang dapat diambil. Jawaban dari soal ini adalah A, karena silogisme hipotetik memiliki bentuk P. Silogisme hipotetik memiliki bentuk jika P maka Q, jika Q maka R. Jadi kesimpulannya adalah jika P maka R. Dalam soal ini P sebagai hujan turun, kemudian Q jalan sebagai jalan basah, kemudian R sebagai kendaraan berjalan lebih lambat, sehingga kesimpulan yang benar adalah jika P maka R. Selanjutnya soal nomor 4, tautologi dan kontradiksi. Menangkap dari pernyataan berikut yang merupakan tautologi. Opsi A, P atau bukan P. Opsi B, P dan bukan P. Kemudian opsi C, jika P maka bukan P. Kemudian opsi D, P jika dan hanya jika bukan P. Jawabannya pada soal ini yaitu A, karena tautologi adalah pernyataan yang selalu benar terlepas dari nilai kebenaran proposisinya. Pernyataan P atau bukan selalu benar, karena jika P benar maka ekspresi tetap benar, dan jika P salah maka tidak P benar. Lanjut, soal nomor 5, implikasi dan biimplikasi. Manakah dari pernyataan berikut yang merupakan biimplikasi yang benar? Opsi A, jika hujan turun maka jalanan basah.
Opsi B, hujan turun jika dan hanya jika jalanan basah. Kemudian opsi C, jika jalanan basah maka hujan turun. Dan terakhir opsi D, jika jalanan tidak basah maka hujan tidak turun. Jawaban dari soal ini adalah B, karena diimplikasi P jika dan hanya jika kuis menyatakan bahwa kedua pernyataan saling bergantung. Jika hujan turun, maka jalanan basah, dan sebaliknya, jika jalanan basah, maka hujan turun. Selanjutnya untuk soal esai, kita langsung lanjut ke nomor 6-nya, lanjutan dari pilihan ganda tadi. Soal nomor 6, kuantor pernyataan. Soalnya yaitu tulis ulang pernyataan berikut dalam bentuk kuantor eksistensial. Ada bilangan bulat X yang kuadratnya sama dengan 9. Jawabannya yaitu terdapat bilangan bulat X yang memenuhi X kuadrat sama dengan 9. Alasannya karena simbol ini menyatakan ada atau setidaknya satu bilangan bulat X yang memenuhi kondisi X kuadrat sama dengan 9, yaitu X sama dengan 3 atau X sama dengan min 3. Selanjutnya yaitu kesetaraan logis. Buktikan bahwa hukum De Morgan berikut adalah kesetaraan logis menggunakan tabel kebenaran. Negasi dari P dan Q setara dengan tidak P atau tidak Q. Jawabannya membuat tabel membuat tabel kebenaran untuk setiap kombinasi P dan Q, kemudian membandingkan kolom saya ulang. Negasi dari P dan Q setara dengan tidak P atau tidak Q. Ini akan menunjukkan bahwa keduanya selalu memiliki nilai yang sama, sehingga terbukti sebagai kesetaraan logis. Selanjutnya soal nomor 8, aljabar proposisi. Sederhanakan ekspresi berikut menggunakan hukum aljabar proposisi. P atau P dan Q, yang jawabannya adalah P atau P dan Q ekuivalen dengan P. Penjelasannya itu karena menggunakan hukum absorpsi. P atau P dan Q sama dengan P. Lanjut soal nomor 9, logika NAND. Sebuah rangkaian listrik menggunakan gerbang NAND yang diberikan dua input A dan B. Bisa dilihat tabel kebenarannya berikut ini. Jelaskan bagaimana gerbang NAND bekerja berdasarkan tabel kebenaran. Jadi jawabannya, gerbang NAND memberikan keluaran 0 hanya jika kedua input bernilai 1 dan memberikan keluaran 1 untuk kombinasi lainnya. Selanjutnya untuk soal yang terakhir nomor 10, argumentasi logika. Berikan contoh argumen logika yang valid menggunakan modus tollens. Jadi jawabannya itu yang pertama, jika saya rajin berolahraga maka saya akan sehat. P maka Q. Maksudnya jika P maka Q. Selanjutnya, saya tidak sehat. Q tidak benar. Lanjut kesimpulannya, saya tidak rajin berolahraga. Berarti bukan P atau P salah. Alasannya karena modus tollens menyatakan bahwa jika P maka Q benar dan tidak Q benar, maka dapat disimpulkan bahwa tidak P juga benar. Itu tadi sedikit pembahasan saya dari tugas yang saya buat ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.